Awak datang, kami sambut. Di podcast Pusbang Berbincang, Pusat Pengembangan Standarisasi Kebijakan, Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Hari ini kita hadirkan insan pertanahan dari Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Bersama saya, Mas Pranayoga ya. Siap. Saya panggilnya Mas saja. Siap. Selaku di Kanta sebagai apa? Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Oke. Siap. Kali ini kita akan menggali hal-hal yang terkait dengan pelayanan elektronik ya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Mas Yoga, ada pertanyaan yang mungkin akan saya gulirkan ya di pagi hari ini terkait dengan pelayanan elektronik. Sebagaimana kita ketahui, Kantor Pertanahan Kota Pontianak ini adalah merupakan kantor pertanahan satu-satunya di Provinsi Kalimantan Barat ya yang telah melakukan pelayanan secara elektronik. Saya mau tanya nih, sejauh ini apa sih manfaat yang diperoleh dengan pelayanan berbasis elektronik itu? Baik, terima kasih Pak Romel. Jadi memang benar adanya di tahun 2024 ini memang kantor pertanahan kami ini merupakan salah satu kantor prioritas yang ditunjuk oleh Kementerian di Kalimantan Barat untuk melaksanakan penerbitan dokumen elektronik. Dan hal ini juga sudah dikeluarkannya surat keputusan nomor 285 tahun 2004 oleh Kementerian, dan akhirnya kami telah melaksanakan implementasi itu pada tanggal 29 Juni kemarin. Dan alhamdulillah juga sebenarnya kami sudah disusul oleh adik kami di Kota Singkawang, itu kemarin juga sudah launching di tanggal 11 Juni tahun 2024 ini kemarin. Artinya ada satu kantor pertanahan lagi yang menyusul ya? Siap. Ini semoga nanti ke depan kantor pertanahan di seluruh wilayah Kalbar itu juga melaksanakan kegiatan yang sama. Insya Allah nanti pimpinan kemarin juga sudah berdialog, berdiskusi. Nanti memang kesiapan seluruh Kanta di akhir bulan Juni ini, insya Allah oleh pimpinan kami, oleh Ibu Kakanwil juga akan melaunching seluruh kegiatan elektronik di seluruh Kalbar. Kami hebat. Mohon doa restu dari Bapak-Bapak sekalian di Kementerian. Hebat sekali ya. Jadi salah satu pionir mungkin di Indonesia yang melaksanakan kegiatan layanan elektronik di seluruh wilayah. Terkhusus untuk saat ini Kalimantan Barat baru dua ya. Baru dua. Kota Pontianak dan Singkawang. Dan Kota Singkawang. Baik. Kemudian sejauh mana nih tanggapan masyarakat pengguna ya terkait layanan elektronik itu sendiri? Baik. Pada dasarnya kami juga sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya di Kalimantan Barat. Ini juga jauh sebelum kami launching, kami sudah lakukan sosialisasi eksternal kepada masyarakat, kepada pemangku kepentingan, kepada stakeholder yaitu PPAT mungkin yang lebih bersinggung pada masyarakat bahwa kita akan ada perubahan di kantor di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Kita ada perubahan di kementerian kami bahwa sertifikat elektronik ini sangat besar manfaatnya juga untuk pengguna layanan. Artinya nantinya ada kemudahan-kemudahan bagi masyarakat. Tidak ada lagi interaksi kepada masyarakat, mengurangi adanya risiko kejahatan pertanahan yang kita kenal sekarang dengan nama mafia tanah kepada masyarakat. Artinya kita minimalisir itu. Tentunya harapan kita sertifikat atas tanah kepada masyarakat yang berdaya guna dan bisa meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat itu akan tepat sasaran. Artinya kita urailah kejahatan-kejahatan pertanahan dengan adanya pemahaman baru untuk sertifikat elektronik. Akhirnya masyarakat sendiri lebih yakin terkait dengan sertifikat mereka itu memang merupakan hak yang terkuat terpenuhi terkait dengan objek tanah mereka. Oke. Siap. Mas Yoga, tadi di awal kan disebutkan juga bahwasanya sebelum ini dilaksanakan menyeluruh kan penting sekali dengan aspek sosialisasi ya. Siap. Nah ini karena supaya tidak terjadi kebingungan di masyarakat. Oh sekarang ada layanan baru nih di kantor pertanahan. Ini pandangan dari Mas Yoga sendiri seperti apa? Memang ini juga merupakan hal yang baru bagi kami Pak. Mohon izin. Jadi memang sebelum ini juga kita sempat sharing session atau berdiskusi dengan teman-teman Kanta lain yang sudah jalan duluan terkait dengan implementasi ini. Kita juga kemarin sudah ke Denpasar Pak, mohon izin,
kemudian kita Untuk studi tiru ya? ya kita studi tiru ke sana, kemudian kita lihat mitigasi risiko yang mereka lakukan di sana, dan itu memang perlu effort yang luar biasa Pak dari teman-teman semua. Artinya kita juga menginternalisasi teman-teman pemahaman kita kepada sertifikat elektronik ini. Memang benar adanya kita butuh keikhlasan, keridoan teman-teman sekalian untuk memperbaiki data kita. Data kita semuanya di dalam hal ini semuanya kita perbaiki semua Pak. Artinya seperti yang tadi saya bilang bahwa sertifikat itu merupakan jaminan yang pasti, yang mutlak bagi pemegang hak. Nah kemarin kami di Denpasar kami diberikanlah clue-clue oleh mereka, oleh teman-teman Denpasar bahwa hal-hal apa yang harus kami lakukan dan sedetail-detailnya. Dan alhamdulillah kami ini sudah di 2 minggu setelah launching kami laksanakan, insya Allah kendala tetap ada Pak, tapi itu kami minimalisir, semuanya berjalan, learning by doing-nya jalan. Artinya ya tidak lain tidak bukan, ini semuanya demi kepuasan dan pelayanan kepada masyarakat Pak. Bagus banget ya, lesson learning-nya itu bisa mengenal lebih jauh apa saja sih yang perlu dipersiapkan. Sejauh ini persiapan dari Kantah Kota Pontianak terkait layanan ini apa yang sudah dilakukan? Baik, kami itu laksanakan ada beberapa poin yang kami laksanakan, ada internalisasi, kemudian kami juga udah mengecek sarana prasarana. Jadi yang paling penting tentunya adalah sarpras Pak, karena kita ketahui bahwa merubah mindset kita yang pertama, dan kemudian terkait dengan outputnya berupa sertifikat. Dulu kan sertifikat analog warna hijau Pak. Betul. Nah sekarang kita 1 lembar berwarna coklat dan bolak-balik. Nah ini kita juga harus ada ketersediaan belangko sertifikatnya. Kita kemarin melalui Kasubag juga sudah meminta belangko kepada Kanwil, dan alhamdulillah sudah terkirim ke kami. Kami minta karena perlainan satu bulannya itu ada sekitar 800 sampai 1000 permohonan di kantor pertanahan Kota Pontianak. Jadi artinya kalau dulu setiap pelayanan sertifikat yang hijau itu bisa dilakukan terus-menerus, sekarang ini setiap kegiatan per edisi kegiatan pelayanan itu dicetak sekali. Nah, artinya kita pasti butuh belangko yang banyak untuk penerbitan setiap pelayanan pertanahan, satu. Kemudian yang kedua, juga kita perlu media yang jelas, yaitu printer. Printer ini memang kemarin yang disampaikan oleh Kementerian itu printernya jenisnya duplek, bolak-balik Pak izin, dan kemudian ini tinta yang nanti di print dalam belangko itu tintanya itu tinta yang tidak luntur dan tidak bisa dihapus dengan menggunakan media apapun Pak, mohon izin. Dan ini sudah kita buktikan. Jadi setelah kita tuangkan, ini balik lagi ke akurasi keamanan ya. Siap. Izin kalau kita tuangkan air di sana, kita gosok itu memang tidak hilang Pak. Nah, intinya ini memitigasi risiko, kembali lagi adanya misalnya nanti bencana alam yang kita tahu seperti tsunami, terus kemudian kebakaran kantor pertanahan. Artinya semua itu bisa kita mitigasi. Pemohon tidak perlu lagi untuk melakukan ganti belangko karena rusak ataupun ganti belangko karena hilang, karena semua itu bisa terafiliasi dalam sertifikat elektronik ini Pak. Baik, kalau target yang ingin dicapai oleh Kantah Pontianak sendiri itu di tahun 2024 ini apa nih? Sebenarnya di Kota Pontianak sendiri ada sekitar 211.000 jumlah buku tanah yang masih aktif. Dan kemarin juga dengan teman-teman dari pengukuran kita sudah evaluasi, kita sudah cek bersama, memang itu sekitar 200.000 buku tanah yang masih aktif. Artinya ada sekitar 200.000 nanti buku tanah yang akan kita lakukan alih media, atau bahkan memang ada pelayanan pertanahan terhadap jumlah buku tanah sebanyak itu di kantor pertanahan, dan harapannya semua bidang tanah di Kota Pontianak itu yang sudah bersertifikat itu harapannya bisa semua kita elektronikan. Artinya itu untuk memitigasi dan minimalisir terkait dengan kerusakan atau bencana yang tadi saya sampaikan, supaya masyarakat tidak lagi bingung ataupun resah, misalnya sertifikatnya hilang, dicuri, rusak, ataupun terbakar.
Jadi harapan kami di Kota Pontianak ini semuanya sertifikat atas tanah di Pontianak, semua bidang tanah tersertifikat, terpetakan, dan sudah bisa dielektronikkan. Oke. Tentu dalam pelaksanaan kegiatan ini itu banyak kita temui, ada hambatan, kendala ataupun persoalan yang harus kita pecahkan ya demi suksesnya pelaksanaan layanan elektronik. Siap. Sejauh ini apa sih kendala yang dihadapi teman-teman semua di sini? Kendala yang dihadapi yang paling besar adalah merubah mindset. Merubah mindset. Merubah mindset. Oke. Merubah di internal saja? Di atau? internal kami. Oh, di internal. Merubah. Memang kalau kita pengen merubah suatu pemahaman baru, artinya kita harus merubah itu dari diri kita sendiri, Pak. Ya. Mohon izin, dalam hal ini mungkin kita merubah dulu dari mindsetnya dari kantor pertanian ini sendiri. Artinya kita berikan pemahaman kepada teman-teman di kantor, artinya nanti juga tersampaikan kepada masyarakat bahwa kita memulai hal yang baru. Nah, itu menurut hemat saya kendala yang terbesar. Kalau untuk alur pelayanan dan dalam pelayanannya itu tidak ada yang berubah, Pak, sebenarnya. Hanya mindsetnya yang memang kita rubah, kita berikan pemahaman kepada teman-teman. Kemudian kita juga karena hal yang baru, kita masih butuh perbaikan dalam perjalanannya. Artinya peta-peta segala macam semuanya juga sudah kita perbaiki. Artinya semua itu harus menjadi satu dan tidak ada lagi ada kotak-kotak di kantor pertanahan, karena terus terang kalau untuk kegiatan elektronik ini memang membutuhkan effort dan kerelaan, sekali lagi saya bilang dari lintas sektor, dari tata usaha, dari seksi 1, seksi 2, dan seksi seterusnya 3, 4, 5 ini memang semuanya mempunyai sinergi yang baik agar pelayanan juga menjadi baik. Ya, artinya antara satu seksi dengan seksi yang lain dan peran dari Kasubag ya. Siap. Ini harus bisa saling membahu, bagaimana bisa bersinergi, kemudian melebur satu dengan yang lain dengan tidak terkotak-kotak begitu. Dan perlu juga sebenarnya, Mas, kalau menurut saya ada role model di situ. Role modelnya di sini siapa? Kepala Kantor Pertanahan. Kepala Kantor Pertanahan. Siapa namanya beliau? Bapak Arli Bukhari. Pak Arli Bukhari ya? Iya. Oke. Di bawah kepemimpinan beliau seperti apa? Alhamdulillah beliau setiap hari, setiap Sabtu dan bahkan setiap saat memantau kita untuk implementasi, khususnya untuk layanan elektronik. Artinya apa sih yang kekurangan, apa sih yang harus kita penuhi, apa yang teman-teman butuhkan di kantor pertanahan agar layanan ini. Misalnya contohnya terkait dengan jaringan WiFi, terus kemudian dengan misalnya teman-teman juga butuh, misalnya Pak saya butuh ke lapangan, butuh kendaraan, butuh apa. Nah, itu semua alhamdulillah sama dengan beliau itu semuanya sudah terpenuhi. Ya. Baik. Ini pertanyaan semakin ini ya. Siap. Semakin menarik ya. Untuk tahun 2024 berapa banyak target yang diharapkan bisa tercapai ini terkait dengan layanan elektronik di kantor pertanahan Kota Pontianak? Untuk pelayanan sendiri sebenarnya kita tidak bisa memastikan ya Pak ya. Untuk jumlah pelayanan, artinya itu kan kembali lagi kepada pemohon, berapa banyak yang masuk dan berapa banyak yang akan kita terbitkan. Namun seperti tadi yang saya bilang di awal, kantor pertanahan Kota Pontianak itu setiap bulannya ada sekitar 800 sampai dengan 1000 pelayanan pertanahan yang outputnya berupa sertifikat. Kalau kita kalkulasikan per tahunnya mungkin sekitar ada 10 ribuan jumlah sertifikat elektronik harapannya yang kita bisa terbitkan. Baik, terima kasih banyak Mas Pranayoga, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Pontianak yang sudah bergabung di kesempatan Pusbang Berbincang siang hari ini. Kanta Kota Pontianak, jadikan sampai jadi. Pusbang SKTP, berbagi ilmu untuk semua. Terima kasih Mas Yoga.